Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Benediktus Racandra Kusuma, Erlangga Panca-Arta, Hamdan Zulianto, Fariski Andika, Muhammad Majid, dan Yudi Darmawan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bahasan pokok, dinamika dan tantangan ketahanan nasional, esensi dan urgensi bela negara. Bagaimanakah ketahanan nasional Indonesia saat ini? Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu definisi ketahanan nasional sendiri. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan bangsa, dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Lalu asas ketahanan nasional. Asas ketahanan Indonesia adalah taat laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan, yang merupakan asas yang menjadi kebutuhan wajib yang dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya kedua aspek tersebut, maka suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik lagi. Lalu ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras, dan serasi. Lalu ada asas mawas ke dalam dan keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Sedangkan mawas keluar itu berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan menanggulangi dampak lingkungan dari luar negeri. Lalu asas yang terakhir yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab terhadap warga negaranya. Yang pertama mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Mandiri itu sendiri artinya ketahanan nasional ini harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Sifat kedua adalah dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun menurun sesuai dengan kondisi dan situasi suatu bangsa. Sifat yang ketiga adalah wibawa. Wibawa berarti ketahanan nasional selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Konsultasi dan kerjasama. Asas ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional menuntut suatu negara untuk mengedepankan sikap-sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Artinya suatu negara harus mengedepankan sikap konsultasi ini dan kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang akan mengancam keamanan dari suatu negara. Selanjutnya adalah landasan ketahanan nasional. Yang pertama adalah landasan ideologi Pancasila. Bagi Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Serta sebagai segala sumber hukum, Pancasila dengan butir-butirnya mencerminkan suatu tatanan keseimbangan, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kearifan
dan membina kehidupan nasional. Keterpaduan tatanan nilai-nilai ini mampu mewadahi kebenekaan dari seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai idili dapat dipahami dalam satu pemahaman melalui 4 pokok pikiran. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila persatuan Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendaknya menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Undang-Undang RI tahun 1945 dengan segala dinamikanya telah diamandemen sebanyak 4 kali, adalah sebagai sumber hukum nasional dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan yang secara teknis penjabaran disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara berdasarkan atas hukum, artinya bahwa penyelenggaraan negara didasarkan atas hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kebijaksanaan tertentu atau kekuasaan. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan akibat yang dilakukan oleh setiap aparatur negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah landasan visional wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi pada kelompok kami yang saya akan jelaskan, yaitu tentang pokok pikiran ketahanan nasional dan kedudukan serta fungsi ketahanan nasional. Pertama yaitu tentang pokok pikiran ketahanan nasional. Di dalam pokok pikiran ketahanan nasional ini terdirikan oleh 2 macam pokok pikiran. Yang pertama itu adanya tujuan bangsa Indonesia serta ideologi dan falsafah bangsa, dan yang kedua adanya manusia yang berbudaya. Jadi dari kedua ini, dari 2 pokok pikiran ini digabung, muncullah sebuah ketahanan nasional. Kemudian kita akan masuk ke kedudukan dan fungsi ketahanan. Nah, sebelum kita mengerti ketahanan nasional itu apa, kedudukan ketahanan, ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini bangsa Indonesia benar dan perlu adanya implementasi dalam kehidupan secara berlanjut dalam membina kondisi kehidupan berbangsa. Karena secara tidak langsung dalam kehidupan nasional itu perlu diwujudkan ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini berkedudukan sebagai landasan konseptual yang mana didasari oleh 2 landasan, yaitu landasan Pancasila sebagai landasan ideal, dan yang kedua berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi ketahanan. Nah, dari fungsi ketahanan ini ada 2 yang saya akan jabarkan. Yang pertama, fungsi sebagai doktrin dasar nasional yang perlu kita pahami, di mana ini untuk menjamin tetapnya terjadi pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter sampai ke regional atau wilayah ini, wilayah Indonesia itu sendiri.
Nah, kedua yaitu ada fungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya, fungsi ini adalah merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala sektor dan di segala bidang lah, yang dimana dilakukan secara terpadu dan akan dilaksanakan dengan rancangan berprogram. Oke, sekian itu aja materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh kelompok saya. Saya akan melanjutkan materi tentang konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya. Berikut adalah beberapa aspek dalam konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Ketahanan nasional juga mencakup ketahanan ekonomi yang bisa diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi serta mengatasi segala hambatan, ancaman, dan tantangan untuk menjamin kelangsungan perekonomian negara dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Segala usaha perekonomian ini akan berdampak pada taraf hidup masyarakat. Yang kedua adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas. Sementara itu, hakikat dari budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil dari hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang akan menumbuhkan gagasan utama serta menjadi kekuatan pendukung dalam menggerak kehidupan. Oleh karena itu, aspek sosial budaya ini akan menjadi cara hidup suatu masyarakat yang termanifestasi dalam tingkah laku dan cara berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga adalah aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan ini berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dalam, baik langsung maupun tidak langsung, berbahaya bagi integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Aspek yang satu ini merupakan upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dengan cara menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan potensi yang dimiliki. Hal ini termasuk mengintegrasikan dan koordinasi segala potensi tersebut dengan TNI dan Polri sebagai pelaksana utama. Yang keempat adalah aspek politik. Aspek politik berarti kekuasaan atau pemerintahan atau kebijaksanaan. Aspek politik ini berhubungan dengan bagaimana ketahanan nasional menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman pada kehidupan politik bangsa dan negara. Ketahanan nasional dengan aspek politik ini mencakup ketahanan pada aspek politik dalam negeri dan ketahanan pada aspek politik luar negeri. Yang kelima adalah aspek ideologi. Aspek yang terakhir adalah aspek ideologi. Ideologi adalah salah satu sistem nilai yang merupakan ajaran yang bulat untuk memberi motivasi bagi warga negara. Dalam ideologi juga terdapat konsep dasar mengenal kehidupan yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa dan negara. Ideologi bisa dikatakan kuat jika di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bisa memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup yang dimiliki oleh rakyat, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Aspek ideologi dalam ketahanan nasional ini akan menunjukkan bagaimana kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar, berbahaya bagi kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, masuk ke dalam materi berikutnya yaitu tentang Astagatra. Perlu kita ketahui, menurut bahasa, asta memiliki arti yaitu 8, sedangkan gatra memiliki arti suatu aspek dari setiap sudut pandang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Astagatra merupakan 8 aspek dari setiap sudut pandang dalam kehidupan. Astagatra sendiri memiliki konsep dasar ketahanan nasional, yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Astagatra ini terdiri dari 2 gatra penyusunnya, yaitu yang pertama, gatra alamiah dan juga gatra sosial budaya, di mana gatra alamiah memiliki 3 gatra penyusunnya sendiri sehingga biasa disebut dengan Trigatra, yaitu yang pertama gatra geografi, di mana gatra ini membahas tentang letak dan kedudukan geografi atau wilayah, baik itu daratan maupun lautan. Yang kedua yaitu gatra kekayaan alam, di mana gatra ini
membahas tentang kekayaan alam yang tergandung di dalamnya, seperti flora, fauna, mineral, energi alam, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga yaitu gatra kependudukan, di mana gatra ini membahas tentang keadaan maupun kemampuan penduduknya. Kemudian gatra sosial budaya memiliki 5 gatra penyusun, sehingga gatra ini biasa disebut dengan panca gatra, di mana gatra yang pertama yaitu gatra ideologi, yang kedua yaitu gatra politik, yang ketiga yaitu gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, dan yang kelima itu gatra tentang pertahanan dan keamanan. Di antara gatra-gatra itu terdapat yang namanya hubungan antara gatra, di mana setiap gatra dalam astagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain, dan sebaliknya, setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi. Contoh dari hubungan antara gatra tersebut ialah yang pertama, antara gatra geografi dan gatra kekayaan alam, di mana karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan juga sebaliknya. Yang kedua yaitu hubungan antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, di mana dalam artian kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dilanjutkan oleh kawan saya sebelumnya. Jadi pada materi ini saya akan membahas tentang astagatra. Jadi pada astagatra ini terdapat ada trigatra dan pancagatra. Nah, itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan bisa disebut oleh astagatra seperti pada judul yang kita bahas ini. Apa sih hubungannya di ketahanan nasional ini? Nah, ini hubungannya tergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam memanfaatkan tujuan trigatra sebagai modal dasar peningkatan kondisi pancagatra dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, apa aja kelemahannya? Di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra lainnya dan mempengaruhi kondisi kesehatan keseluruhannya. Kemudian, terdapat 3 dimensi ideologi. Ideologi akan kokoh jika mengandung 3 dimensi tersebut ini. Yang pertama, dimensi realitas, yang kedua, dimensi idealisme, dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Apa sih dimensi realitas? Jadi di dimensi realitas ini mengandung nilai-nilai hidup yang terkandung di dalam bangsa itu tersendiri. Kemudian, dimensi idealisme memberikan harapan kepada berbagai golongan yang ada di dalam bangsa untuk menuju kehidupan yang lebih cerah. Yang terakhir ialah dimensi fleksibilitas, yaitu ideologi memiliki kemampuan untuk mewarnai proses pengembangan masyarakat dan menemukan pengertian-pengertian baru terhadap nilai-nilai dasar. Baik, cukup sekian materi yang saya bawa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.